Oke, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Baik, teman-teman, saya akan coba untuk memberikan pengarahan di kegiatan PKPP ini ya. Jadi, ini mungkin seperti bimbingan perdana ya. Ini saya sementara mewakili Bu Reni yang sedang melahirkan, habis melahirkan, dan saya juga mewakili Bu Alim yang masih berduka ya, dalam suasana berduka karena ditinggal suaminya meninggal. Dan saya coba untuk memberikan pengarahan terkait dengan pelaksanaan PKPP ya, praktek kerja profesi. Oke, teman-teman, memang menjadi sangat penting ya kegiatan PKPP ini, karena di kegiatan inilah teman-teman nanti akan dinyatakan layak tidaknya sebagai seorang calon psikolog ya. Memang untuk menjadi seorang psikolog yang profesional kedepannya juga butuh proses, tidak hanya secara legal ataupun administrasi saja Anda lulus PKPP, artinya secara standar Anda cukup mampu untuk menguasai beberapa hal di bidang psikologi, tapi kedepannya memang kalau Anda memang ingin merintis menjadi seorang psikolog profesional, memang membutuhkan yang namanya proses ya, jam terbang, terus belajar ya, terus mengembangkan diri, artinya belajar tidak hanya dilakukan tidak hanya dilakukan semasa Anda kuliah, tapi teruslah belajar, mengembangkan diri, mengasah kemampuan dan keterampilan ketika Anda sudah lulus besok. Karena psikolog ini bersaing ya, persaingannya sangat ketat ya. Masing-masing calon psikolog berusaha untuk terus mengembangkan ilmunya, berusaha untuk terus mengembangkan kemampuannya sehingga tidak tertinggal dengan psikolog-psikolog yang lain, termasuk juga saya tentunya. Terus coba untuk mengembangkan diri agar tidak ketinggalan zaman ya, agar tidak ketinggalan informasi yang lebih update ya di dunia psikologi industri. Oke, teman-teman, ini ya karena kondisi pandemik ya, segala sesuatunya kita harus terus menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Kemarin sempat ada himbauan kegiatan magang dan sebagainya dihentikan sementara, ditunda, dan ini sudah ada informasi bahwa kegiatan magang dapat dilanjutkan ya, dapat diteruskan ya. Dan untuk PKPP ini kan memang dimulai di tahun ajaran genap ini ya, mulai bulan Maret, dan nanti pada akhirnya tetap menyesuaikan kondisi masing-masing perusahaan seperti apa teman-teman ya, dan segera dipastikan bagi teman-teman yang belum mendapatkan lokasi. Oke, untuk tahapan PKPP teman-teman, uh, ini kan nanti di PKPP muaranya kan di HIMSI ya, ada nanti akan ujian HIMSI, ujian individu ya, secara istilahnya tatap muka atau mungkin istilahnya cuma satu persatu ya, istilahnya benar-benar ujian secara individu, tidak per tim ya, tapi individu masing-masing. Nah, untuk mencapai ke ujian HIMSI itu ada sekiranya ada 4 tahapan teman-teman, dari mulai awal PKPP. Jadi awal mula adalah PKPP, di mana hari pertama Anda sebagai seorang mahasiswa yang mengikuti PKPP di suatu organisasi. Kemudian tahapan berikutnya atau target pertama yang Anda tuju adalah CC1 ya, Gas Conference 1. Di CC1 itu Anda melaporkan sampai ke diagnosis, melaporkan sampai ke temuan masalah, akar permasalahannya, dan rekomendasi intervensi yang akan diberikan. Jadi di CC1 ini teman-teman melaporkannya sampai diagnosis ya. Jadi belum sampai melaporkan ke kegiatan intervensinya. Jadi ada 3 intervensi seperti yang kita sampaikan. Ada individu, kelompok, dan organisasi. Dan di CC1 ini nanti akan dilihat, diujikan apakah asesmen yang Anda lakukan sudah benar atau belum, kemudian diagnosis yang sudah Anda tentukan itu sudah benar atau belum.
Kalau misalnya belum benar, ya nanti ada masa revisinya. Jadi case conference 1 ini tidak ada istilah lulus nggak lulus ya. Jadi artinya ketika Anda sudah melakukan case conference 1, berarti artinya Anda masuk ke tahapan berikutnya. Itu adalah revisi. Nanti akan direvisi teman-teman hasil ujian Anda seperti apa. Kalau misalnya memang tidak terlalu banyak revisi, artinya bisa dikatakan 70% sudah benar, Anda bisa mulai merancang untuk kegiatan intervensinya. Tapi kalau misalnya diagnosisnya Anda salah, ya Anda benahi dulu seperti arahan dari penguji, seperti apa. Jadi bisa saja nanti di case conference 1, intervensi yang Anda ajukan bisa ganti, bisa berubah, karena Anda salah melakukan diagnosis. Ya. Anda misalnya katakanlah diagnosisnya sakit perut misalnya, ya salah. Artinya apa? Kalau dari sisi penguji mungkin diagnosisnya bukan masalah mark, ya. Diagnosisnya karena misalnya katakanlah organ yang lain misalnya usus atau dan sebagainya. Jadi tentu penanganannya juga berbeda di situ teman-teman. Ya. Oke, setelah case conference 1, nanti ada masa revisi, ya biasanya waktunya 1 bulan. 1 bulan berlaku dari mulai hari Anda melakukan ujian case conference, ya. Setelah 1 bulan, ya kembali berjalan seperti biasanya di KPP. Anda tetap nanti bimbingan dengan dosen pembimbing, kemudian dirancang untuk memulai kegiatan intervensinya. Jadi proses kegiatan intervensinya itu dilakukan antara case conference 1 dan case conference 2. Jadi di sesi 2 itu teman-teman targetnya sudah melakukan intervensi. Sekali lagi ya, jadi di sesi 2 itu teman-teman sudah melakukan intervensi ya. Tidak ada proses diagnosis dan sebagainya, ya proses diagnosis cuma sampai di sesi 1 saja. Setelah itu ya Anda revisi, ada persiapan untuk intervensi, apakah mau rancangan atau dilakukan. Nanti kalau sudah selesai semuanya, ya baru sesi 2. Sesi 2 selesai, ada masa revisi juga 1 bulan, ya dibenahi terlebih dahulu. Kalau misalnya sekiranya dari masa revisi itu Anda sudah siap, Anda bisa melakukan ujian internal. Ujian internal adalah ujian penggabungan ya. Anda melaporkan dari mulai sesi 1 ke sesi 2. Dari mulai asesmen, diagnosis, sampai kegiatan intervensinya. Dan dosen yang menguji internal ini bisa dosen dalam, bisa dosen luar. Ya, kalau dosen dalam, biasanya nanti akan ditukar. Kalau misalnya pembimbingnya Bu Reni, ya nanti yang uji Bu Alim. Sebaliknya, mungkin kalau misalnya yang bimbing Bu Nia, nanti yang menguji saya misalnya. Jadi kalau misalnya pada repot ya ada beberapa agenda yang lain, kita biasanya menggunakan dosen-dosen luar. Dan untuk case conference 1, sesi 1 dan sesi 2 itu biasanya pengujinya sama ya, bukan biasanya. Jadi memang pengujinya sama. Kalau di sesi 1 yang uji Bu Reni, ya di sesi 2 yang uji juga Bu Reni. Ya, jadi biar satu arah ya, satu jalur. Kalau di internal bisa berbeda biasanya. Berbeda antara dosen di penguji sesi 1, sesi 2 dengan internal. Dan ujian internal ini juga sebagai ujian latihan HIMSI, teman-teman. Jadi kalau misalnya Anda sudah siap semuanya, ya ini ujian internal sebagai latihan. Kalau setelah ujian internal, ya nanti ada revisi. Revisinya jangka waktunya 1 bulan, tetap ya. Terus kalau misalnya segala sesuatunya Anda sudah siap, ya bisa daftar ujian HIMSI. Kemarin di ancer-ancer Bu Lia, itu 9 bulan ya teman-teman ya. 9 bulan itu artinya dari mulai awal Anda magang, hari pertama, sampai ujian HIMSI. Ini waktu yang normal, cukup saya kira. Kalau beberapa pengalaman teman-teman, untuk sampai ke sesi 2, itu memang biasanya 6 bulan. 1 semester biasanya. Tapi kan nanti ada proses internal, mungkin ada beberapa mahasiswa yang merasa belum siap, perlu belajar dulu, perlu latihan dulu. Nah, itu acar-acarnya ya paling enggak
di bulan ke-9 dari Anda mulai PKPP, itu Anda sudah ujian HIMSI. Ujian HIMSI itu biasanya cepat prosesnya, artinya proses pendaftarannya ya. Jadi kalau misalnya memang Anda sudah benar-benar siap, ya siap nggak siap pada akhirnya kan, ya Anda harus siap. Karena jarak antara kita mendaftar ujian HIMSI sampai muncul jadwalnya, itu kadang nggak lebih dari 1 minggu. 4-5 hari itu udah muncul jadwalnya. Jadi jadwalnya biasanya sampai seminggu ke depan ya. Jadi mungkin selisihnya 10 hari dari kita mulai daftar. Biasanya dari UGM, HIMSI-nya, ya ada berapa dosen HIMSI yang jadi langganan ya. Itu biasanya ada Pak Bagus Riono, ada Pak Sumaryono, ketua APIO-nya, terus ada Pak Arif Fahmi, dulu dekan UII, ya. Kemudian ada Pak Sitomiyanto kadang, ya itu dosen kepemimpinan di UGM, ya. Oke, setelah ujian HIMSI, ya nanti ada kesimpulan bagaimana hasilnya, layak atau enggak. Ya, kalau misalnya memang layak, berarti Anda sudah separuh jalan dinyatakan sebagai psikolog. Karena memang sebenarnya gelar psikolog itu kan dari PKPP. Kalau tesis itu lebih ke legalisasinya ada S2 lulus ya. Oke, kemudian kasusnya ya. Kasusnya ada 3 kasus teman-teman. Ini yang coba saya berikan rekomendasi ya untuk pelaksanaannya. Jadi kasus individu, yang pertama kasus individu, itu meliputi seleksi, kemudian potential review, mutasi, promosi, demosi, ya demosi turun jabatan, ya. Kemudian beberapa kondisi kita bisa diperbantukan untuk melihat karyawannya bermasalah. Kemudian dilakukan assessment itu juga bisa. Dan kasus individu ini prosesnya dilaksanakan teman-teman. Jadi bukan lagi rancangan atau draft, tapi dilaksanakan. Nah, jadi sebenarnya kita mengedepankan proses seperti seorang konsultan ya, teman-teman ya, agak berbeda dengan seorang staf HRD yang mungkin pelaksanaan rekrutmen, promosi, dan sebagainya, karena diinstruksikan dari atasan. Tapi kalau dari sisi kita harus melihat sudut pandang yang berbeda untuk pelaksanaan rekrutmen, seleksi, mutasi, dan sebagainya. Kita perlu melihat alasannya, kita perlu melakukan assessment. Kenapa kok perlu ada rekrutmen seleksi? Kenapa kok perlu ada potential review? Mengapa kok perlu ada promosi dan sebagainya? Itu yang diceritakan prosesnya dari awal, teman-teman. Jadi, teman-teman, kalau misalnya besok di perusahaan, di organisasi, kita bisa aja sih dapat rekomendasi dari HRD, ya. Misalnya, Mbak, Mas, ini kita mau rekrutmen nih untuk posisi ini. Nah, teman-teman harus menentukan satu posisi yang dianggap paling penting. Memang ada beberapa kondisi perusahaan kalau melakukan rekrutmen seleksi itu kan banyak posisinya. Ada marketing, ada finance, ada mungkin bagian produksi, operator, dan sebagainya. Nah, teman-teman hanya memilih satu saja di antara satu bidang ini, satu kandidat, satu posisi yang nantinya akan diangkat sebagai topik penelitian ini. Jadi teman-teman misalnya untuk proses seleksi misalnya, saya mau memilih bagian finance nih yang jadi target untuk proses assessment. Ya Anda ungkap, kenapa kok menurut Anda bagian finance paling penting? Kemudian kenapa kok harus melakukan rekrutmen seleksi? Dampaknya apa? Efeknya apa? Kemudian seberapa penting dilakukan seleksi itu? Nah, kita harus melihat dari sisi konsultan, teman-teman. Jadi kita perlu melihat dari latar belakangnya seperti apa. Mutasi juga sama, promosi juga sama. Kok mau promosi kenapa? Kok mau naik jabatan kenapa? Kemudian kenapa kok orang ini yang dipilih sebagai target untuk dipromosikan? Karena kalau misalnya untuk dipromosi itu kan bisa aja 3 orang, 4 orang calonnya. Nah, Anda pilih satu aja. Yang mau dicalonkan menurut Anda yang bagus, siapa? Nah, bagusnya di sini perlu diungkap. Apa bagusnya? Apa yang membedakan dengan calon yang lain? Oke, yang kedua, ini kalau yang di kasus individu 136 jam, nanti teman-teman coba cross-check lagi ya. Ini saya pakai standar saya belum ngecek, belum update lagi, saya belum update di Prodi. Ini yang saya pakai standar HIMSI tahun 2017. Nanti coba sambil dicek
Ya, kalau untuk kasus individu berarti teman-teman punya kewajiban 136 jam. Artinya ini kan masa pandemik ya, ada berapa penyesuaian. Jadi kerjanya kan juga bisa work from home ya, tidak hanya di kantor. Jadi waktu 136 jam ini adalah waktu di mana ada beraktivitas yang berhubungan dengan kegiatan kasus individu. Mulai dari asesmen, diagnosis, sampai ke pelaksanaan intervensi. Seperti asesmen misalnya bisa di rumah, ya bisa dilakukan di rumah secara online. Tapi nanti dibuktikan, ya mungkin dengan screenshot-nya atau mungkin dengan link-nya dan sebagainya. Jadi Anda melakukan wawancara di rumah pun itu dianggap jam, ya masuk jam kerja. Kalau misalnya memang ada ketentuan di tempat magang Anda disuruh kerja dari rumah, misalnya kayak gitu. Oke, yang kedua kasus kelompok teman-teman. Kasus kelompok ini cakupannya tim kerja, ya unit divisi atau task force, ya. Task force itu seperti itu loh, seperti gugus tugas satgas COVID, ya, itu task force. Ya, jadi task force itu seperti tim yang dibentuk secara mendadak, tim yang dibentuk secara mendadak untuk menyelesaikan suatu permasalahan biasanya. Ya, kalau unit kerja paham ya, seperti bagian finance, bagian marketing, bagian HR dan sebagainya. Kalau tim kerja itu seperti tim IO, ya, misalnya event organizer, ya, itu juga bisa masuk, ya. Kemudian kalau misalnya di kelompok, ini kelompok sama organisasi, ini dipilih salah satu ya, yang mau diterapkan yang mana, yang mau dilaksanakan yang mana, apakah kelompok atau organisasi. Nah, kalau untuk kasus kelompok, memang acuannya ke TNA teman-teman, ke Training Need Analysis ya. Jadi teman-teman baru bisa memberikan intervensi kalau sudah tahu TNA-nya apa. Makanya sambil buka ya mata kuliah pelatihan psikologis ya, proses TNA seperti apa dari mulai analisis organisasi, kemudian tugas sampai ke fokus individunya. Dan satu hal kalau misalnya di kasus kelompok ini, teman-teman harus paham tujuannya organisasinya apa, tujuan perusahaannya itu apa, targetnya perusahaannya apa. Jadi tentu setiap perusahaan, setiap organisasi punya target ke depan, punya tujuan ke depan, dan itu akan sangat mempengaruhi proses dinamika kelompok-kelompok yang ada di dalamnya. Nah, dari situ dilakukan asesmen, dilihat kelompok mana, unit mana yang menurut Anda itu menjadi menjadi concern dari perusahaan ataupun dari Anda. Ini Anda juga perlu ngobrol sama bagian HRD-nya, meminta rekomendasi. Ya, kira-kira dari unit-unit yang ada di sebuah perusahaan, mana divisi yang dianggap paling penting untuk pencapaian tujuan perusahaan. Jadi yang pertama, teman-teman harus paham dulu, ini perusahaannya arahnya kemana. Ya, setiap perusahaan punya arah berbeda-beda, punya tujuan berbeda-beda. Uh, ya walaupun arahnya ke profit ya, tapi mungkin ya setiap perusahaan fokusnya sudah profit ya, lebih ke mengedepankan produknya mungkin misalnya, terus dari kualitas pelayanannya misalnya kan juga bisa. Kemudian kalau untuk kasus kelompok yang direkomendasikan ini anunya ya bidangnya ya, itu yang pertama pelatihan ya, kemudian group counseling ya, kemudian self help group ya. Self help group tuh lebih ke apa ya, permasalahan klinis ya, permasalahan sosial yang dialami oleh orang-orang yang punya masalah yang sama. Kemudian dikumpulkan jadi satu. Ya. Kalau untuk aktivitas pelatihan, saya kira pelatihan yang berhubungan dengan efektivitas tim sangat banyak ya, teman-teman ya. Kita bisa bicara team building, teamwork, ya, komunikasi efektif, ya. Nanti ada pelatihan kepercayaan dan sebagainya. Tinggal bagaimana teman-teman melihat hasil dari TNA-nya. Makanya fokusnya ke tujuannya dulu, dicek, dilihat mana kelompok yang paling bermasalah di situ, kemudian dilihat dulu, ini kelompok hasil akhirnya apa, luarannya apa, atau mungkin target kerjanya apa. Kayak HRD misalnya, target kerjanya apa? Oh, mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kriteria. Terus karyawan mendapatkan hak-haknya misalnya. Terus apa lagi? Kalau bagian marketing apa? Oh, bagian marketing ya produknya akan banyak yang eh, terjual misalnya, atau mungkin mendapatkan relasi misalnya. Ya, jadi tergantung bagaimana Anda melakukan proses asesmen.
Kemudian organisasi ini cukup banyak. Ini cakupannya satu organisasi ya, teman-teman ya. Jadi memang ada beberapa kondisi kalau kita PKPP di tempat perusahaan yang sedang berkembang itu enak ya. Tapi kalau Anda kerja di perusahaan atau organisasi atau instansi yang sudah terikat itu agak repot karena Anda akan susah gerak nanti. Anda akan susah untuk mengembangkan diri di kasus organisasi ini. Tapi kalau perusahaannya masih berkembang itu masih masih terbuka ya, masih terbuka terhadap beberapa pengembangan organisasi. Jadi sekali lagi untuk penentuan kasus organisasi ini tergantung proses aduan Anda seperti apa, tergantung proses asesmennya seperti apa. Ya, Anda bisa gunakan six box, bisa gunakan 7S ya. Nanti diimbangi dengan proses wawancara, observasi. Jadi bisa digunakan ADO ya. Dan jenisnya sebenarnya cukup banyak teman-teman. Ini saya hanya menyampaikan sekilas ya. Ini ada manajemen karir, ada penyusunan sistem rekrutmen seleksi, core kompetensi, kemudian penyusunan sistem HSE. HSE itu seperti K3, Quality Safety Environment, terus bisa merancang visi misi, ya, kemudian merancang strategi, apalagi restrukturisasi, ya, merancang budaya, nilai perusahaan, ya, tergantung nanti pada akhirnya. Ya, dan satu hal mungkin kalau di kasus kelompok atau kasus organisasi, kita juga berhubungan dengan kode etik ya. Harus terus berkonsultasi dengan perusahaan mana yang direkomendasikan untuk dilakukan ya. Apakah kelompok atau organisasi, mana yang memungkinkan dan mana yang tidak memungkinkan. Dan sebenarnya kalau untuk PKPP ini kan bisa diprospek untuk tesis. Kalau misalnya yang diterapkan ini kasus organisasinya, yang kasus kelompok bisa dijadikan tesis. Ya. Kemudian ini mau dilaksanakan atau hanya rancangan. Kalau misalnya ini mau dilaksanakan, PR-nya buat teman-teman itu harus mengumpulkan proses buktinya dari awal sampai akhir. Jadi nggak hanya langsung jadi seperti ini. Misalnya gini, teman-teman ada yang mau merancang sistem seleksi, sistem rekrutmen seleksi. Terus Anda langsung jadi nih, jadi SOP-nya, satu kertas poster. Nih Bapak Ibu, sistem rekrutmen dan seleksi. Itu baru bisa dikatakan rancangan. Tapi kalau misalnya ini mau diterapkan, Anda harus mengumpulkan bukti bagaimana proses SOP ini bisa tercipta. Ini juga mengacu pada teori yang dipakai nanti teman-teman. Ya, pakai teorinya siapa? Proses awal seperti apa? Proses yang kedua seperti apa? Oh, kalau mau bikin SOP rekrutmen seleksi harus dilihat dulu problemnya seperti apa, kemudian masalah yang terjadi seperti apa. Oh, mungkin perlu bikin job dulu misalnya. Ada nggak job desk-nya? Ada nggak job spek-nya di situ? Dilihat dari awal. Nah, teman-teman nanti perlu dilihat dulu di organisasi ini, teman-teman bikin intervensi yang baru atau merubah sistem yang lama. Jadi misalnya di tempatnya Anda sudah punya sistem seleksi rekrutmen, cuma mau Anda benahi, ya karena selama ini dianggap tidak efektif. Nah, di situ Anda perlu ada laporan yang secara detail. Kok nggak efektif, kenapa? Ya, kemudian kok nggak dipakai lagi, kenapa? SOP-nya. Terus kenapa kok pakai yang baru? Nah, ini juga perlu secara detail. Ya, apa alasannya? Nah, seperti itu. Oke, itu mungkin teman-teman yang bisa disampaikan ya. Nanti bisa dicermati terlebih dahulu ya. Nanti saya share ya di grup ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, monggo nanti silakan di grup saja. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.